Pak. Selamat malam. Saya Alfian Sekian Putra Ditoma dari SMP Kinas Baru dari kelas 8D. Saya akan mewawancari Bapak yang namanya. Nama saya Eko Puja Kusuma. Oke Pak Eko, saya hari ini akan mewawancari Bapak dengan 8 pertanyaan Pak. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa langkah utama yang diambil oleh Bapak untuk menjaga ketertiban di lingkungan ini? Ya, langkah pertama kita harus saling komunikasi, ya, saling komunikasi pada warga. Jadi tidak boleh begitu ada warga yang memang melanggar aturan di rumahan kita biarkan, itu nggak boleh. Tadi pentingnya komunikasi, ya. Jadi kita sampaikan, Pak, Ibu, ini salah. Nah, tolong nanti diperbaiki lagi seperti itu. Oke, yang kedua, apa yang Bapak lakukan jika ada warga yang berselisih? Ya, kalau untuk warga yang berselisih, ya, pasti saya akan sampaikan kepada warga tersebut jika terjadi selisih paham, jangan langsung komplain kepada orang tetangga yang lain, gitu. Sampaikan kepada RT, ya, agar RT yang menyelesaikan apapun itu permasalahannya, termasuk permasalahan ada hewan ternaknya ini main ke rumah tetangga, kemudian buang kotoran, kemudian terus dia marah-marah. Jangan, lapor ke RT, biar RT yang menyelesaikan. Yang ketiga, bagaimana Bapak memastikan semua warga merasa terlibat dalam kegiatan ini? Ya, kalau untuk terlibat semua, dalam satu-satunya yaitu dengan gotong royong. Ya. Nah, kita dengan gotong royong, maka semua warga itu akan terlibat di dalamnya. Ya. Itu tidak boleh tidak. Nah, jadi begitu kita ada kegiatan, rencananya contoh hari Minggu, maka kita akan sampaikan sebelum hari Minggu agar kita melakukan gotong royong di contoh di lokasi Pasum, ya, jam sekian, hari apa, itu kita sampaikan. Jadi bagi warga yang memang berada di rumah dan kemudian punya waktu, maka ayo bareng-bareng kita di gotong royong. Oke, yang selanjutnya, bagaimana Bapak menjaga agar lingkungan tetap bersih dan nyaman? Kalau untuk bersih itu tadi, setiap bulan atau per 3 bulan, ya, kita melakukan gotong royong. Nah, jangan sampai gotong royong untuk kebersihan lingkungan ini sama sekali kita tidak lakukan. Kenapa? Kalau kita tidak lakukan, maka kampung kita, khususnya lingkungan R3, ini akan nampak kumuh, ya. Kemudian kalau seandainya tidak ada pembersihan paret, ya, maka akan ada banyak bibit-bibit nyamuk yang memang efeknya adalah DBD. Oke, yang selanjutnya, apa saja program yang Bapak lakukan untuk mengajak warga cinta lingkungan? Ya, yang pertama yaitu harus warga ini harus benar-benar kita libatkan, ya, kita libatkan di dalam perencanaan untuk kebersihan. Contoh, kita buat forum komunikasi, ya. Ini apa yang harus kita lakukan ini? Nah, supaya apa? Supaya tidak hanya RT saja yang terlibat, tetapi opini, pendapat dari warga itu harus kita tampung. Oh, ada warga, Pak, kita harus melakukan penyemprotan. Nah, kita akan cari waktu nih. Nah, jadi kita harus ada interaksi dengan warga, ya, tidak hanya satu arah, tetapi ya 2 arah antara kita dengan warga, itu harus saling komunikasi seperti itu. Jadi tidak hanya, ayo kita hari ini harus guru, besok harus guru, enggak. Kita minta juga pendapat dari warga, ya, apa yang harus kita lakukan. Oke, yang selanjutnya, apakah Bapak mengadakan lomba atau acara bersama saat hari raya atau liburan? Ya,
Kalau untuk hari-hari besar nasional, ya contohnya 17 Agustus, itu khususnya untuk di lingkungan RW 3 ya, kalau umumnya di RW 15 ya, kita pastikan bahwasanya kegiatan untuk lomba itu pasti ada. Ya, walaupun tidak ada acara-acara yang seperti obeng tunggal ataupun yang lain-lain, tapi tetap acara untuk anak-anak harus kita adakan. Supaya apa? Supaya ya anak-anak ini biar lebih interaksi di lingkungannya sama teman-temannya seperti itu. Itu sudah pasti kita pastikan bahwasanya Agustus hari besar nasional itu kita pastikan ada perlombaan. Oke, yang selanjutnya apakah ada grup chat yang Bapak gunakan untuk komunikasi cepat antar warga? Oh ya, jadi khusus untuk di RT 3 ya, kita ada sebuah grup warga ya, yang dalamnya itu satu kakak itu satu orang perwakilan, itu bagi warga yang ingin menyampaikan sesuatu atau RT yang menyampaikan sesuatu ya, itu langsung di grup itu. Jadi komunikasi ataupun ada informasi itu langsung cepat. Jadi tidak langsung satu-satu kita datangi warga. Jadi khusus di grup itu ada semua warga ada di situ, maka komunikasi ini cepat, informasi tadi cepat. Seperti itu. Oke, yang terakhir, seberapa sering Bapak mengingatkan warga tentang pentingnya menjaga ketenangan? Kalau untuk menjaga ketenangan ya, informasi-informasi kepada warga itu pasti akan kita sampaikan ya. Walaupun tidak setiap saat kita sampaikan, tetapi setiap ada warga baru yang melapor, itu pasti akan kita sampaikan. Kemudian ada warga yang komplain di dalam grup, itu pasti akan kita sampaikan. Kita akan sampaikan, ini loh, untuk aturan-aturan di perumahan, tolong diikuti ya, jangan sampai melenceng dari sini seperti itu. Kenapa? Kalau udah melenceng, maka yang tadi ketertiban, kenyamanan, keamanan ya, itu nggak akan tercipta. Tapi kalau di jalur itu mereka mengikuti aturan-aturan di perumahan, ya mudah-mudahan ya warga lingkungan khususnya RT 3 ya, itu tidak ada ribut ya, ketertiban capai, keamanan, kenyamanan ya, istirahat warga pun ya, yang tadinya mungkin setiap malam ada musik-musik ya, itu mungkin tidak akan ada lagi seperti itu. Jadi tidurnya nyenyak ya, tidak seperti di luar perumahan. Jadi khusus untuk perumahan memang khusus tempat untuk istirahat seperti itu. Oke Pak, sekian dari pertanyaan saya Pak. Ya. Terima kasih.